Ini adalah tulisan tangannya. Apakah kalian semua tidak bisa melihatnya? Apakah itu pertanyaan yang pernah diajukan kepadaku sebelumnya? Sebelumnya dia menyuruhku meniru catatannya untuk mengolah berkas. Sekarang aku dengan mudah dapat menirunya dan mengatasinya. Namun Sekretaris Fang berkata, tidak perlu mengganggumu karena hal kecil seperti ini. Mereka memintaku jangan memberitahumu. Di kantor Liu Ruyan. Suasananya begitu menekan sampai hampir membuat orang sesak. Dia berdiri di depan jendela kaca lantai. Berbalik menghadap pintu, cahaya matahari menembus kaca dan masuk. Namun tidak dapat menghilangkan kepekatan sama sekali. Tubuhnya berlumuran bekas. Tidak ada satu saat pun. Dia masih marah sekarang. Berkas-berkas di atas meja kerja berserakan di lantai. Cangkir teh juga ia hancurkan menjadi serpihan. Air teh tumpah di karpet, meninggalkan noda gelap yang luas. Jari Liu Ruyan tanpa sadar menyapu tepi kertas. Yang di atasnya masih tersisa jejak agresi yang samar. Aromagnen adalah bau yang kukenal. Selalu mengambang tanpa tujuan di kantor. Meninggalkan asap hijau yang tak dapat ditangkap. Pengembangan pribadi membutuhkan alasan resmi yang baik. Dengan nada yang sangat terpisah. Mungkinkah perusahaan sendiri belum cukup untuk perkembangan mereka? Pandangan matanya tertuju pada mejaku. Masih ada mug favoritku yang biasanya kupakai. Dengan sebuah retakan tipis di sana. Di atasnya terdapat bekas yang kusentuh secara tidak sengaja pada malam hari yang dalam. Dia ingat betapa panik pada saat itu. Bergerak tergesa-gesa mengumpulkan pecahan-pecahan. Apakah jari-jarinya terluka karena tergores? Hal itu bagi kami adalah kenangan yang telah berlalu. Yang dia berikan kepadaku. Namun sekarang malah dengan kejam ia meninggalkannya. Sinar matahari masuk miring menyorot mejaku yang kosong. Pot tanaman ivi hijau yang diterangi dengan hati-hati. Masih ada butir air menempel pada daunnya. Memantulkan cahaya kecil di bawah sinar matahari. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Kursi menggores lantai menghasilkan suara yang menyengat. Laci di depan mejanya sudah kosong. Hanya tersisa satu sticky note yang kesepian. Seperti jejak diri yang kukenal. Ingatlah untuk makan tepat waktu. Jantung tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tajam. Seakan ada yang menggenggamnya dengan kuat. Membuatnya sesak napas. Dia baru menyadari. Ternyata keberadaan saya sudah meresap ke setiap sudut kehidupannya. Seperti udara, tak tergantikan. Dan sekarang saya harus menarik diri. Tanpa meninggalkan jejak sekecil apapun. Bahkan hanya tidak datang satu pagi. Dia langsung merasa tidak nyaman. Sekretaris Xiao Li dan Direktur HR Wang Jie berdiri di sudut sambil menunduk. Tidak berani mengeluarkan suara sekalipun. Setiap kata terasa seperti dipaksa keluar dari sela gigi, pengunduran diri yang terpaksa. Siapa yang menyetujuinya? Siapa yang mengizinkannya? Dia tiba-tiba berbalik. Mata tajamnya seakan ingin membunuh orang. Sampai menusuk Wang Jie. Wang Jie menggigil seluruh tubuh. Suara sedikit bergetar. Dengan cepat maju menjelaskan. Manajer Liu Fangyuan memang sudah mengajukan pengunduran diri secara normal. Sesuai regulasi dan wajar. Menurut prosedur perusahaan, kami juga tidak bisa menahan orang di sini. Bukan karena prosedur. Liu Ruyan tertawa sinis. Menyela kata-katanya. Apakah ada darah dalam prosedur perusahaan? Pengunduran diri karyawan kunci harus saya setujui secara pribadi. Apakah ada? Wang Jie ternganga. Namun tidak berani membela diri lagi. Liu Ruyan jarang sekali tampil begitu agung. Tidak berarti dia begitu baik padaku. Bahkan sering menindasku. Sekarang saya pergi. Dia malah marah. Meskipun hanya mengeluh seperti ini. Dia juga tidak berani mengatakannya. Liu Ruyan menanyakan hal yang sama 3 kali. Masih tidak percaya bahwa saya sudah mengundurkan diri. Bahkan 7 hari yang lalu. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Terus menunggu persetujuan prosedur. Pengunduran diri saya memiliki dampak besar pada proyek perusahaan. Terutama beberapa proyek penting yang sedang berjalan saat ini. Hampir semuanya dipimpin oleh saya, mengalihkan perhatian Liu Ruyan.
Xiao Li. Suara dingin seperti es. Sekarang telepon dia. Agar dia segera kembali menemuiku. Xiao Li segera mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat menekan nomor saya. Telepon berdering lama. Tetapi tidak ada yang mengangkat. Dia mengangkat kepala menatap Liu Ruyan. Suaranya lemah. Alis Liu Ruyan mengernyit erat. Api kemarahan di matanya semakin membara. Kamu tidak akan terus menelpon, kan? Terus telepon sampai dia mengangkat. Xiao Li tidak berani lalai. Berulang kali menelpon saya. Namun, setiap kali hanya suara petunjuk dingin. Panggilan Anda sementara tidak ada yang mengangkat. Wajah Liu Ruyan makin memucat. Dia menampar meja dengan keras. Suara itu mengguncang seluruh kantor, membuatnya bergetar. Semua orang segera menelponnya untuk saya. Sampai dia mengangkat. Seluruh perusahaan langsung berada dalam kekacauan. Dari eksekutif hingga karyawan biasa. Semua orang menerima perintah. Mulai menelpon ponsel saya secara gila. Bunyinya telepon berseliweran. Seperti ribuan koloni lebah di sekitar telinga. Mendengung. Namun 3 jam telah berlalu. Telepon saya tetap tak ada yang mengangkat. Liu Ruyan berdiri di kantor. Sekretaris yang bernapas cepat dan direktur HR berdiri di samping. Bahkan tidak berani mengeluarkan napas. Takut menjadi target kemarahan selanjutnya. Sebenarnya saya mau apa? Liu Ruyan akhirnya tidak tahan, meninju dinding. Suara itu mengandung kemarahan yang tak tertahan dan sedikit kegelisahan yang sulit dikenali. Kepergian saya yang tiba-tiba membuatnya merasakan kehilangan kontrol yang belum pernah ada sebelumnya. Dia selalu percaya. Saya tidak akan meninggalkannya. Saya tidak punya keberanian itu. Mungkin saya pergi ke tempat lain mencari. Liu Ruyan terdiam sejenak. Akhirnya mengangguk dan pergi. Langsung pergi. Jika tidak menemukan dia, kamu juga tidak perlu kembali. Xiao Li segera mengangguk. Berbalik cepat meninggalkan kantor. Dia berdiri di tempat. Pandangan matanya yang suram menatap keluar jendela. Di dalam hatinya bergejolak emosi yang rumit. Keberanian Fang Yuan semakin besar, aku. Hanya saja menamparnya 1 kali. Dia bahkan berani menyerahkan kontrak pengunduran diri. Sungguh lucu. Apakah dia begitu tidak sabar ingin meninggalkanku? Liu Ruyan yakin. Tidak peduli saya pergi kemana. Dia akan menemukan saya. Mencari di semua tempat. Pasti juga akan menemukan saya. Dia yang gelisah menyelinap ke apartemenku untuk mencari orang. Fang Yuan. Kau benar-benar menjadi terampil. Bisa membuatku menghabiskan begitu banyak tenaga dan usaha untuk mencarimu. Setelah aku menemukannya, kau sudah pasti mati. Dia memang tidak pernah sabar. Terutama dalam hal ini. Mobil Liu Ruyan terparkir di bawah gedung apartemenku. Mesinnya belum sepenuhnya mati. Dia sudah membuka pintu mobil. Berjalan cepat menuju dalam gedung. Di matanya menyala api marah yang tak dapat ditekan. Bahkan ada sedikit kegelisahan yang sulit terdeteksi. Dia sedang panik apa? Dengan panik membuka pintu. Tapi tidak melihatku. Bagaimana mungkin Liu Ruyan menggigit giginya dengan keras? Seakan hanya dengan cara ini hati bisa ditekan. Kegelisahan yang tak terjelaskan itu. Saat pintu lift terbuka, dia hampir berlari keluar. Langsung menuju pintu apartemenku. Dia jarang datang. Jadi bahkan tidak memiliki kunci. Hanya bisa mengangkat tangan dan memukul pintu dengan keras. Suara itu bergaung di koridor yang luas. Namun tidak ada respons sama sekali. Kesabaran dia sudah habis jauh sebelumnya. Dengan tatapan, dia melangkah cepat dan menendang kunci pintu. Menyebabkan dentuman keras. Pintu terbuka, Liu Ruyan melangkah cepat masuk ke apartemen. Pandangan matanya cepat menyapu sekeliling. Apartemen tidak besar. Namun interiornya halus dan hangat. Matanya terfokus pada vas di atas meja depan. Kelopak bunga masih berhiaskan butir-butir air yang berkilau.
Jelas itu adalah air yang baru saja saya ganti barusan. Udara dipenuhi dengan aroma parfum yang sering saya pakai. Membuatnya terasa akrab hingga hatinya tertegang. Dia berdiri di tengah ruang tamu. Nafasnya agak cepat. Pandangannya tak sengaja tertuju pada foto di dinding. Itu adalah foto bersama kami dari bertahun-tahun lalu. Di foto itu dia tersenyum cerah. Sedangkan saya berdiri di sampingnya. Mata yang lembut. Itu diambil saat kami masih saling mencintai. Tak sangka saya masih menyimpan foto itu. Bahkan saya menggantungnya di dinding. Tenggorokan Liu Ruyan seakan terhalang sesuatu. Dada terasa sesak hingga sakit. Apartemen itu kosong, tak ada orang. Hanya aromaku yang ada di mana-mana. Seperti ejekan tanpa suara. Mengingatkannya pada aroma di dalam kamarnya. Itu adalah kemarahannya. Secara perlahan digantikan oleh perasaan yang tak terjelaskan. Itu kebingungan? Adalah ketakutan? Adalah sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan di hadapannya. Kamu sebenarnya pergi kemana? Dia berbisik pelan. Suaranya bergetar sedikit. Dia mengeluarkan ponselnya. Menyambungkan lagi nomor telepon saya. Di ujung sana masih terdengar nada berdering dingin. Telepon yang Anda hubungi sementara tidak diangkat. Dia harus ditemukan. Saya harus menanyakan dengan jelas mengapa saya harus pergi dan mengapa meninggalkan kenangan ini. Membuatnya tak dapat menghela napas. Mobilnya kembali menyalakan mesin. Menerjang keluar dari kompleks dengan deru. Dia tidak tahu kemana harus mencari saya. Tapi dia tahu. Dia tidak boleh berhenti. Bayangan saya. Senyuman saya. Suara saya bagai benang tak terlihat. Menyelimuti hatinya dengan erat. Membuatnya tak bisa bernapas. Fang Yuan. Sebaiknya kau beri saya penjelasan. Jika saya menemukanmu, tidak akan saya lepas begitu saja. Selagi saya masih punya kesabaran untuk bersaing denganmu. Dia menggigit giginya dengan suara pelan. Hampir tidak terdengar. Mobil berlari kencang di jalan. Pandangan Liu Ruyan terus menatap pihak kami. Seolah dengan begitu dia dapat menemukan jejakku. Saat ini aku berdiri di ujung lain kota. Dengan tiket pesawat asing di tanganku. Dan jarak di antara kami semakin menjauh sedikit demi sedikit. Seperti dua garis yang pernah berpotongan. Akhirnya masing-masing akan mengikuti lintasan mereka. Aku pasti tidak akan pergi terlalu jauh. Setidaknya masih di dalam negeri. Dia tidak mempercayai aku. Bahwa aku tidak akan pernah kembali. Aku jelas sangat mencintainya. Aku tak dapat melepaskan, aku tak mau meninggalkannya. Selama bertahun-tahun ini, aku berkata-kata tetapi hatiku berbeda. Tanpa nama dan tanpa ikatan, aku bersama dia. Dia tidak tahu. Aku bersalah tanpa dosa. Juga tidak suka mempercayainya, tetapi tak pernah mengetahuinya. Namun setiap kali menyesal di mimpi tengah malam. Mengingat saudara perempuanku berada di satu tempat. Dia tidak dapat memaafkan. Aku pun tidak dapat memaafkannya. Ayahku. Apakah semuanya kembali ke titik awal? Jika hal ini tidak terjadi, kita tidak akan sampai pada langkah ini hari ini. Entah mengapa, hidungnya ternyata terasa asam yang langka. Aku tiba-tiba menghilang. Diam-diam meninggalkan surat pengunduran diri. Sejak itu tidak ada jejakku lagi. Liu Ruyan menghabiskan semalam penuh namun tak menemukanku. Hikiang kembali ribut ingin dia menemaninya. Hanya bisa buru-buru ke rumah sakit untuk menenangkan Hikiang dan Liu. Ada apa denganmu? Hari ini hati tidak terpusat, tidak apa-apa. Hanya terpikirkan hal-hal pekerjaan. Urusan pekerjaan bisa ditangani nanti. Ayah berkata. Setelah luka di dahi sembuh, mari kita selenggarakan pernikahan. Ketika itu, kerja sama kedua keluarga bisa lebih maju. Bagaimana? Bau cairan desinfeksi menyerbu hidungku. Liu Ruyan mengerutkan alis dengan agak tidak alami. Menatap obat berwarna kuning pucat yang merembes dari tepi perban di sudut dahi Hikiang. Dia melamun. Yang sejak mengikuti di sisinya. Selalu begitu cocok sehingga orang tak bisa menemukan kesalahan.
Aku seperti asap. Dokter berkata. Minggu depan akan dilepas jahitannya. Tempat pernikahan kami akan ditetapkan di luar jendela kaca terbesar yang penuh suara dedaunan phoenix yang berdesir. Dia mendengar suaraku tercampur di dalamnya. Pak Liu, ini laporan yang Anda minta. Aku memegang berkas, berdiri di antara cahaya dan bayangan. Sikap tawaku begitu cerah. Tetapi kesedihan di antara alis dan mata tak dapat dihapus sama sekali. Tampan sampai tak perlu disebut. Aku tetap cukup tampan. Kekasaran ketampanannya selalu membuatnya secara tak sadar menatapku, rasa sakit pergelangan tanganku yang terjepit menariknya kembali ke kenyataan. Hikiang duduk di atas ranjang rumah sakit. Melihat tatapan kosongnya. Tak dapat menahan diri mengerutkan alis. Seperti asap. Apakah kamu mendengarnya? Aku berkata lukanya di dahiku hampir sembuh. Kita akan segera menikah. Liu Ruyan mengangguk secara mekanis. Mengucapkan beberapa kata. Tapi tidak memberi tanggapan yang substantif. Pikirannya masih tak bisa lepas dari bayanganku. Suasana hati Hikiang perlahan mengendap. Mata penuh ketidakpuasan. Seperti asap. Apa yang terjadi padamu? Aku tahu kamu sedang tidak bersenang-senang. Tapi bisakah kamu menenangkanku? Namun, reaksi Liu Ruyan tidak lagi lembut seperti biasanya. Dia mengerutkan alis sedikit. Sesuatu kelelahan melintas di matanya. Aku benar-benar tidak nyaman. Hikiang, tunggu dulu, aku urus dulu beberapa hal. Nanti kita bahas lagi. Selang infus memantulkan cahaya aneh di bawah sinar matahari. Liu Ruyan menatapnya sambil mengerlingkan bibir dengan sinis. Hikiang tiba-tiba mendekat ke Ruyan. Apakah kamu masih memikirkan nada rendah yang berputar di sekitarmu? Dengan getakan seperti senar biola yang akan putus. Beberapa helai rambut pecah tergantung di dahi. Basah oleh keringat. Saya mengambil sebotol sampanye dari ember es. Cairan berwarna ember. Menghasilkan gelembung halus dalam gelas. Ombak laut memukul pasir dengan ritme. Suara yang menyenangkan. Membuat saya tak bisa menahan diri untuk bersenandung. Saya mengangkat gelas sampanye ke bibir. Cairan dingin mengalir lewat tenggorokan. Membawa sensasi sedikit mabuk yang menyenangkan. Ini pertama kalinya saya mulai menikmati hidup yang milik saya sendiri. Mimpi itu membuat saya sadar. Mungkin saya juga harus hidup sedikit lebih egois. Tampaknya itu bukan salah saya. Kakak. Maaf. Kamu seharusnya memiliki suara yang indah. Saya mengangkat gelas tinggi di atas kepala. Tampaknya menyesal. Dalam mimpi, matanya memaafkan saya. Namun saya masih menghabiskan 3 tahun. Baru perlahan tidak terlalu menyalahkan diri. Dari kejauhan terdengar jeritan camar. Ombak naik satu persatu ke pantai. Kenyamanan saya semakin menonjolkan kegelisahan Liu Ruyan. Di lorong aman di ujung koridor. Dia melirik ponselnya. Sekarang saatnya saya mengantarkan kopi kepadanya. Setengah jam lagi. Saya akan mengingatkannya untuk istirahat sebentar. Sore nanti saya akan mengantarkan makanan kepadanya. Ada juga berkas yang dibutuhkan. Merencanakan dengan detail agenda hari besok untuknya.
Sebagai asisten hidup, apa yang saya lakukan selalu terbaik. Paling teliti. Saya adalah orang yang paling mengerti dia. Dan hanya saya yang paling dapat menenangkan sifatnya. Dia mengirimkan sumber mata-mata miliknya untuk mencari saya secara menyeluruh. Namun jelas semua sia-sia. Saya benar-benar menghilang. Membuat saya tidak dapat menemukan perasaan Liu Ruyan. Seperti kegelapan di bawah tirai malam. Kegelisahan sekarang memenuhi setiap pikirannya. Dia menghirup napas dalam. Namun tetap tidak dapat mengusirnya dari hati. Kecemasan yang tak terjelaskan itu. Liu Song masih belum menemukan asisten Xiao Wang yang kebingungan berdiri di pintu kantor. XML. Translate_text. Kami memeriksa bandara. Stasiun kereta juga memiliki hotel besar. Tidak ada catatan check-in Tuan Fang. Liu Ruyan dengan keras menjatuhkan pulpen yang dipegangnya ke atas meja. Tinta berceceran di atas dokumen. Menyebar menjadi satu noda tinta. Terus mencari dalam suaranya. Dengan amarah tertekan. Menyelidiki semua hotel di seluruh kota. Namun Liu dan Xiao Wang ingin bicara tetapi berhenti. Tuan Fang. Mungkin dia sudah meninggalkan kota ini. Tutup mulut, tidak dapat menemukan aku. Kalian semua jangan kembali. Liu Ruyan berteriak keras memotong kantor dia. Kembali terjebak dalam keheningan. Liu Ruyan terpuruk duduk di kursi. Sudah 3 hari. Seluruh 3 hari. Orang yang dia kirim tidak mendapat apa-apa. Aku seperti menguap dari dunia ini. Tidak meninggalkan jejak apapun. Malam semakin pekat. Lampu jalan di pinggir jalan satu persatu menyala. Namun di dalam hatinya penuh kegelapan. Apakah tamparan itu terlalu keras? Liu Ruyan mengatupkan bibirnya dengan ketat. Mulai memikirkan kejadian hari itu. Wajahku yang penuh mata. Kursi di lantai menggores suara yang menyakitkan telinga. Petugas penjara segera maju menahan bahunya. Kenapa masih marah? Ingin memukul aku Fang Yu. Membuka mulut menampakkan gigi kuning. Sayangnya terhalang kaca. Kali ini mau tanya apa? Liu Ruyan menatapku dengan keras. Matanya dipenuhi pembuluh darah merah. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu melakukan itu. Fang Yu tiba-tiba tertawa. Senyumnya mengandung sedikit kegilaan. Karena aku benci. Aku benci dunia ini. Benci semua orang. Termasuk anakku yang tidak berguna. Orang yang tak berguna. Bahkan uangmu tidak bisa dibuat. Pemilik malah mengatakan ingin bersamamu. Liu Ruyan terkejut. Dia adalah anakmu. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Pandangan Fang Yu menjadi polos. Jadi aku lebih harus menghancurkannya. Apakah kamu tahu? Sejak kecil aku memberitahunya. Dia adalah sampah. Tidak akan pernah memiliki prestasi. Aku memukulinya. Memarahinya. Hanya untuk melihatnya dalam penderitaan. Kau gila, kan? Fang Yu tiba-tiba bersemangat. Aku tidak gila. Aku hanya tidak ingin dia menjalani hidup yang baik. Aku memintanya menikah dengan orang kaya. Dia malah bersikeras mencari gadis miskin seperti kamu dulu. Jadi aku sengaja mengemudi dalam keadaan mabuk. Sengaja menabrak dan membunuh saudaramu. Karena aku tahu. Suatu hari nanti kamu akan menemukan aku. Lalu dia menampakkan senyum yang bengkok. Lalu kamu akan menghancurkannya. Liu Ruyan seluruh tubuhnya gemetar. Di depan matanya muncul wajahku yang pucat. Aku selalu menunduk. Seolah terbiasa ditolak orang lain. Aku selalu hati-hati. Seakan selalu siap menanggung cercaan. Akhirnya tidak mengherankan dia sebelumnya tidak pernah tahu kenapa. Saya terbiasa menahan diri. Mengapa saya terbiasa tidak berbicara? Duduk menyungging di sudut.
Ternyata karena orang gila ini, Liu Ruyan berkata sambil menggertakkan gigi. Saya pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Fang Yu tertawa terbahak-bahak. Terlambat? Kau sudah menyakitinya. Bukankah begitu? Kau menyebutnya sebagai pembunuh saudara perempuanmu. Membuatnya diperlakukan buruk. Menghina dia. Menyayangi dia. Berpikir hanya tentang bersamamu. Sungguh lucu. Ternyata aku memiliki anak yang begitu bodoh. Saya tidak. Saya sungguh tulus, berhentilah menipu diri sendiri. Dan masih berpura-pura betapa saya mencintainya. Selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah kurang menyiksanya? Saya hanya ingin membuatnya terus menderita. Selamanya tidak bisa lepas dari kendalimu? Suara Fang Yu tiba-tiba jadi berat. Dia meminta saya menyerahkan diri. Dia berkata, selama saya menyerahkan diri, dia akan setuju tidur dengan perempuan kaya itu. Untuk melunasi hutang judi saya. Apa yang kamu katakan? Kamu terus-menerus berpikir bahwa dia mengkhianatimu. Sebenarnya demi membuat saya menyerahkan diri. Barulah kamu setuju menikahi wanita tua itu. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya apa? Dia tampak sangat menikmati kehidupan itu. Itu karena saya tahu hanya dengan cara ini kau akan menyerah. Agar kau tidak lagi mencarinya. Tidak lagi mengulangi nasib kakakmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mengingat saat saya menatapnya, mataku selalu dipenuhi kesedihan yang tak dapat terurai. Bagaimana dia tidak pernah memberitahuku? Saya beritahu kamu. Fang Yu menyindir. Memberitahumu. Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu. Maka terpaksa berselingkuh. Saya beritahu kamu. Setiap hari dia sangat hancur. Tetapi harus masih berpura-pura tertawa. Bukankah kamu juga tidak mempercayainya? Terkulai duduk di kursi. Mata terasa kabur. Dia mengingat tawa sedihku di ruang pribadi bar. Memegang gelas minuman. Dengan setiap kata terhenti, dia berkata, kita berdua selesai. Pada saat itu dia mengira itu hanya lelucon. Sebenarnya aku sangat menyesal. Menyesal karena dulu setuju dia menyerah. Menyesal membuat dia menikahi wanita tua itu. Dia menampakkan senyum yang aneh. Karena kini aku baru menyadari. Melihat kalian menderita lebih menyenangkan daripada aku di penjara. Orang gila bagi saya tetap gila. Fang Yu tertawa terbahak-bahak. Maka aku harus menghancurkan kebahagiaan putraku. Menghancurkan kebahagiaan kalian semua. Petugas penjara maju dan membawa Fang Yu pergi. Tawanya yang gila bergema di ruang kunjungan. Berdiri di tempat, gemetar seluruh tubuh. Saat ini, hatanya terasa sakit berderak-derak. Terhuyung-huyung keluar penjara. Cahaya matahari yang menyilaukan membuat penglihatannya gelap. Dia bersandar pada dinding berwarna pudar di luar penjara. Merasa napas menjadi susah. Kata-kata Fang Yu terus bergaung di telinganya. Dia melakukannya agar aku menyerah. Barulah dia setuju menikahi wanita tua itu. Dia dengan gemetar menekan pesan terakhirku. Masih tersimpan 1 minggu lalu. Harus diletakkan di tasmu. Ingatlah menelan dan memegang ponsel erat-erat. Seakan dengan cara itu bisa menangkap sesuatu saat malam turun. Masih duduk di dalam mobil. Dia berkali-kali mengecewakanku. Berulang kali disalahpahami. Aku pernah beberapa kali mendekat dengan keliru. Dia hanya demi uang. Setiap tuduhan. Setiap luka adalah rasa bersalah mendalamnya terhadapku. Aku salah? Bergumam? Air mata mengalir tanpa sadar. Tenggorokannya tersumbat sehingga tidak bisa bersuara. Kebenaranku seperti batu berat menekan dadanya. Membuatnya sesak napas. Segala yang kulakukan untuknya. Pengorbananku. Saya sangat sabar. Segala keegoisan dan keras kepalanya pernah menyakiti saya. Namun dia tidak pernah menyadarinya. Menunggu saya. Dia bergumam. Aku akan menemukanmu. Sejak aku menghilang, sudah 1 minggu berlalu. Liu Ruyan berdiri di depan jendela.
Kota di luar masih ramai berkerumun. Semua tetap beroperasi seperti biasa. Namun hatinya sudah sepenuhnya kehilangan arah. Sejak aku meninggalkannya. Di dalam hati terasa seperti ada lubang hitam yang tak terisi. Tidak ada apapun yang dapat menarik perhatiannya. Bahkan pekerjaan yang ada di tangannya. Proyek kolaborasi yang dulu membuatnya merasa seperti ikan di air. Sekarang menjadi tidak bermakna sama sekali. Dia dulu mengira dirinya adalah orang yang sukses dalam karir. Mengendalikan segalanya. Memiliki uang dan status. Bahkan tunangannya lembut dan perhatian. Patuh dan mendengarkan. Semua sudah memenuhi kepentingan ideal. Hidup. Mudah didapatkan. Namun sekarang, setiap kali Liu Ruyan menutup matanya, yang terbayang dalam pikirannya bukan senyuman Hikiang, melainkan wajahku yang sedih. Dia sengaja mengabaikan keberadaanku. Salah mengartikan maksudku. Kehidupan Liu Ruyan mulai berantakan. Tidak ingin bekerja. Pikiran melayang tidak stabil. Bahkan urusan pernikahan dengan Hikiang. Dia juga tidak tertarik sama sekali. Dia tidak ingat lagi. Aku paling suka pantai. Dia pernah berkata jika kita menikah, maka di masa depan pasti akan pergi ke pulau ini. Aku berdiri. Berjalan telanjang kaki menuju pantai. Kemeja berwarna biru air terangkat oleh angin laut. Menampilkan pinggang yang kuat. Aku melepas topi pelindung matahari. Membiarkan angin laut. Mengacaukan rambut pendek. Sinar matahari menyinari bahuku. Memberi konturku lapisan tepi emas. Angin laut yang santai mengalir ke dalam paru-paru. Aku lagi mengangkat kaki celana dengan lembut. Membiarkan air laut melapisi punggung kakiku. Air laut yang dingin membawa rasa geli. Namun membuatku merasa rileks yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Aku berlari-lari di atas pantai. Seperti anak kecil, bebas dan bahagia. Pak, perhatikan keselamatan. Jangan berjalan ke tempat yang terlalu dalam. Di sampingnya, taman lama. Yang penuh perhatian mengingatkanku dengan baik. Aku menutup mata. Merasakan sinar matahari. Pelukan angin laut dan ombak. Seolah seluruh dunia hanya tersisa biru ini. Ternyata hidup juga memiliki sisi yang indah seperti ini. Kapal pesiar di kejauhan meluncur di atas permukaan laut. Meninggalkan jejak ombak putih. Cairan berwarna ember. Memantulkan cahaya berkilau di bawah sinar matahari. Aku pelan-pelan bersenandung lagu tak dikenal. Suara menyebar bersama angin laut. Menyatu ke dalam biru tak berujung ini. Aku suka kebebasan saat ini. Menyukai kebahagiaan saat ini. Selama 3 tahun ini aku menabung banyak uang. Cukup untuk jalan kebahagiaan dan kebebasan setengah hidup ke depan. Aku masih berpikir, apakah Liu Ruyan tidak akan beradaptasi? Namun melihat di berita, dia bersama Hikiang menghadiri acara bersama pada hari pernikahan mereka. Keadaan baik. Tampaknya dia juga hidup dengan baik. Maka aku tidak perlu khawatir lagi. Akhirnya rasa kesepian terakhir di hati menghilang begitu saja. Aku sekarang, setelah kebahagiaan dan kebebasan, aku juga dapat memiliki hidupku sendiri. Memikirkan hal ini, senyum di wajahku semakin melebar. Ini sangat baik. Kedua orang hanya bisa tidak terjerat lagi. Agar benar-benar melupakan masa lalu. Agar tidak saling merasa bersalah atas kematian Liu Rusue. Dia menemukan pasangan yang sepadan. Sedangkan dirinya tetap sendiri dan seimbang. Hidup bahagia. 1 gelas lagi. Aku mengangkat gelas. Aku tersenyum pada suara adaptasi di samping. Mengenakan gaun berwarna putih dengan motif bunga. Lengan-lengan baju dilipat hingga siku dengan santai. Memperlihatkan lengan bawah yang halus. Dia memegang segelas koktail di tangannya. Namun pandanganku tak sengaja tertuju pada wajahnya. Fitur wajahnya sangat halus. Pipi bibirnya sedikit terangkat. Dengan sedikit kesan yang samar-samar. Paparan sinar UV yang lama. Membuat kulitnya berwarna gandum yang sehat.
Namun tubuhnya sangat proporsional. Terima kasih. Aku mengambil gelas minuman. Tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya. Apakah Anda pertama kali datang ke pulau ini? Aku mengangguk. Mengambil seteguk minuman. Sedikit asam manis. Tidak terlalu pahit. Tatapanku lagi tak sengaja tertuju pada wajahnya. Muncul perasaan halus di dalam hati. Pulau ini sangat indah. Terutama saat matahari terbenam. Suara dia lembut. Seperti semacam godaan. Jika Anda bersedia, aku bisa mengantar Anda ke sebuah tempat. Di sana pemandangannya lebih indah. Tatapanku bersinggungan dengan pandangannya. Lalu tersenyum lebih lebar. Sekarang, mengangguk. Sekarang, tersenyum tipis. Meraih gelas minuman di tanganku. Aku mengikutinya dari belakang. Langkahnya ringan. Membawa saya melewati sebuah hutan kelapa. Sampai ke sebuah pantai tersembunyi. Pasir di sini lebih halus. Air laut jernih hingga ke dasar. Cahaya senja di sini menyebar ke permukaan laut. Seluruh wilayah laut berubah menjadi emas. Sungguh indah di sini. Suara saya berisi sedikit kekaguman. Pandangan tetap pada wajahku. Ya. Sangat indah. Sinar matahari terbenam menyinari tubuh keduanya. Membuat bayangan kita menjadi sangat panjang. Angin laut menyentuh pipi kita. Membawa sejumput aroma santai. Tetapi membuat kita merasakan kesegaran yang tak terduga. Aku sudah benar-benar melupakan rasa sakit yang dibawa Liu Ruyan kepadaku. Sementara Hikiang dengan antusias mempersiapkan pernikahan. Dengan senang hati memilih gaun pengantin untuk Liu Ruyan. Menata lokasi. Bahkan mulai berdiskusi dengan kerabat dan teman tentang detail pernikahan. Di malam hari, Liu Ruyan minum sampai mabuk berat. Bahkan tak mampu berdiri dengan stabil. Dia tersandung-sandung keluar dari bar. Hilang dalam kegelapan malam. Lampu neon kota berkelip di depan mataku. Dia mengerutkan alis. Menutupi cahaya di depannya dengan tangan. Sepertinya terasa terlalu menyilaukan. Tapi Hikiang muncul dalam pandangannya. Dia mengerutkan alis dengan khawatir dan melangkah maju. Dengan lembut memegang lengan Liu Ruyan. Ada apa denganmu? Kamu 2 hari terakhir tidak mengangkat telepon. Apakah kamu tidak tahu bahwa pernikahan sudah tenang? Pandangan mata Liu Ruyan yang kosong berpapasan dengan tatapanku yang terkejut. Dia tidak punya tenaga untuk menjawab. Hanya membiarkan Hikiang menariknya ke dalam mobilnya. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang jelas. Tetapi masih tidak melupakan memberi penghiburan. Dia berkata, "Kamu terlalu banyak minum. Ikut aku pulang. Istirahat yang baik." Sepanjang perjalanan, kepala Liu Ruyan masih melayang dalam kebingungan. Dia terus mengingatku. Kembali ke masa kampus ketika kita masih saling mencintai. Kembali ke malam ketika aku memberikan segalanya untuk diriku sendiri. Dia tidak berani menatap mata Hikiang. Mobil berhenti di depan rumah mewah Liu Ruyan. Dia mengangkat Liu Ruyan keluar dari mobil. Hikiang membantu menempatkannya di sofa. Dengan lembut membuka kancing kerah bajunya. Menepuk punggungnya dengan lembut. Sampai dia agak tenang. Dia menghela napas. Dengan suara pelan berkata, "Ruyan, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Bukankah kamu selalu menantikan pernikahan kita? Tapi akhir-akhir ini kamu mengapa tidak peduli sama sekali? Bahkan kamu tidak pergi ke kantor. Kamu begitu terpuruk. Ayah akan marah." Liu Ruyan menutup mata. Dia ingin memberitahu Hikiang. Dia tidak dapat lagi berpura-pura semuanya baik. Tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan yang tak bermakna ini. Namun dia tahu bahwa dirinya sama sekali tidak berhak mengatakannya. Dia mengangkat kepalanya. Dengan suara pelan berkata, "Hikiang sangat menyesal. Mungkin untuk sementara tidak dapat melangsungkan pernikahan ini." Hikiang terkejut. Di matanya muncul sekilas kekecewaan. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menatapnya. Ada rasa tak berdaya di tatapannya.
Jari-jari Hikiang menyusuri pipi Liu Ruyan. Dia secara tidak sadar memiringkan kepalanya. Tapi dia menekannya kembali dengan kuat. Hikiang, jangan begini. Suara Liu Ruyan. Dingin, perasaan kepada Bing tak dapat dipupuk. Cinta adalah cinta. Tidak mencintai adalah tidak mencintai. Hikiang malah tersenyum. Sudut bibirnya melengkung dengan nada sarkastik. Ah! Itu apa? Suara tidak lagi selembut dulu, seperti asap. Aku hanya butuh kamu di sisiku saja, itu sudah cukup. Kita cocok dalam latar belakang keluarga. Saling cocok? Apakah ini masih belum cukup? Hikiang. Aku sangat sadar. Orang yang tidak sadar adalah kamu. Liu Ruyan sudah dewasa. Mulutnya selalu berbicara tentang cinta. Jika kamu benar-benar mencintai ketika Fang Yuan masih ada, kamu akan memperlakukannya dengan baik. Bukan menyesali setelah dia pergi. Hikiang berbalik dan berjalan menuju jendela besar. Di luar jendela adalah pemandangan malam kota yang megah. Lampu neon menjadikan sisi wajahnya tampak bersinar berganti-ganti. Pengumuman pernikahan kami diumumkan ke seluruh dunia. Apakah kamu rasa sekarang masih bisa mengubah keputusan? Denda pelanggaran kontrak yang mahal. Kau tidak mampu membayar. Liu Ruyan menggenggam tinju dengan erat. Memang, proyek kerjasama ini terkait dengan perkembangan Liu Xi selama 3 tahun ke depan. Jika dihentikan sekarang, kerugian tidak dapat diperkirakan. Kau bilang 4 kata, aku tidak mencintaimu. Aku mendengarnya. Namun aku tidak peduli. Karena mencintai atau tidak sudah tidak penting lagi. Yang penting, pernikahan kami harus dilangsungkan, berita pernikahan sudah diumumkan. Kau tidak memiliki hak untuk menyesal. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuat Hikiang malu. Bagaimana lagi pernikahan bisnis? Selama dapat mencapai tujuan. Prosesnya sebenarnya tidak penting. Dia membuka mulutnya. Pada akhirnya tidak ada apa-apa. Katakanlah, di matanya tidak ada kemarahan. Yang kau hindari selama ini bukan aku. Bukan juga perasaan di antara kita. Melainkan penderitaan dan lingkaran batinmu sendiri. Kau tidak dapat memaafkan dirimu sendiri. Kau tidak dapat memaafkan dia. Bagi dia, namaku telah menjadi luka yang tak dapat sembuh. Bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi seperti ini. Mencintai atau tidak kini tidak lagi penting. Namun dia tahu betul bahwa ia sama sekali tidak bisa seperti yang diharapkan Hikiang. Sepenuhnya terlibat dalam pertunjukan ini. Hikiang tidak terburu-buru menunggu jawabannya. Aku terus menunggumu. Menunggu kau benar-benar melihat semuanya. Menunggu kau keluar dari bayang-bayang Fang Yuan. Namun aku sudah menunggu terlalu lama. Aku sudah mengerti. Kau tidak akan pernah sepenuhnya memberikan hatimu padaku. Karena dia terlalu dalam dan berat di hatimu. Bahkan sudah agak tidak sabar. Aku tidak suka seperti ini, Liu Ruyan. Kau harus memperbaiki diri sendiri. Pita suara Liu Ruyan terasa agak kencang. Tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Aku tahu kau tidak memiliki aku di hati, dan aku adalah pilihan satu-satunya bagimu. Dia berdiri tegak. Matanya tegas. Sekarang izinkan aku memberitahumu sebuah fakta. Kerjasama antara grup He dan grup Liu telah sepenuhnya maju. Kau tidak punya kesempatan untuk mengubah keputusan. Kau adalah segala perasaanku yang dulu berbelit dan kacau selamanya. Seketika mengeras menjadi sebuah batu berat. Membuatnya tertekan sampai tak bisa bernapas. Pilihannya kini tidak lagi dapat ia tentukan sendiri. Ekspresi Hikiang sesaat saja berwarna sepelah. Namun segera kembali menjadi sikap sombongnya. Entah perusahaan bangkrut. Entah ikatan pernikahan berlanjut. Dia tidak memiliki ruang untuk menyesal. Setelah keributan itu, Liu Ruyan menjadi lebih patuh. Namun hubungannya dengan Hikiang semakin tegang. Tetapi demi muka, dia masih sering makan bersama dia. Secara terbuka tidak berani menyelidiki. Namun secara diam-diam dia tetap mengirim orang untuk mencari informasi tentangku. Pada hari pernikahan, Hikiang berdiri di depan cermin.
menatap dirinya di dalam cermin. Dengan setelan hitam yang terpotong rapi. Membuatnya semakin tegap. Dasinya diikat dengan rapi tanpa beban. Aku terikat di bawah cahaya lampu. Memancarkan cahaya dingin. Tuan He, waktunya tiba. Asistennya mengingatkan dengan suara lembut. Hikiang menghirup napas dalam. Mengangkat senyum yang sempurna. Dia tahu. Mulai hari ini, dia adalah suami Liu Ruyan. Bahkan jika Liu Ruyan tidak mencintainya, dia tetap harus menyelesaikan pernikahan ini. Di dalam manor, para tamu berbondong-bondong. Hikiang melangkah perlahan di atas karpet merah. Ia merasakan semua mata terpusat padanya. Di karpet merah, Liu Ruyan berdiri di sana. Ia mengenakan gaun pernikahan putih bersih berhiaskan batu kecil. Bersinar berkilau di bawah sinar matahari. Sementara dirinya tampak dingin dan ethereal. Hanya tatapannya yang kosong. Di bawah matanya terlihat bekas memar biru kehitaman. Jelas masih dalam keadaan mabuk sekaligus belum sadar. Dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini. Jantung Hikiang terasa sakit hebat sejenak. Ya. Tadi malam Liu Ruyan kembali pergi minum. Sejak aku pergi, dia mulai terjerat kebiasaan minum berlebihan. Setiap kali dia mabuk, dia selalu memanggil namaku. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Mendekat ke sisinya. Namun tidak pernah berhasil sekalipun. Liu Ruyan mengulurkan tangan secara mekanis dan memegang tangannya. Dingin tanpa sedikit pun gemetar. Pendeta berusaha mempertahankan senyum. Namun ia merasakan tangannya bergetar sedikit. Pendeta mulai dengan hikmat membaca ikrar. Namun pandangan Liu Ruyan tidak pernah terpaku pada dirinya. Pandangannya melintasi bahunya. Memandang ke kejauhan. Hikiang tahu bahwa dia menunggu seseorang nona Liu Ruyan. Apakah dia bersedia menikah dengan Tuan Yan Qiang? Liu Ruyan tidak langsung menjawab. Jari-jarinya bergerak di dalam saku gaun pengantin. Hikiang tahu bahwa dia pasti sedang menyentuh ponselnya. Detik berikutnya ia merasakan ponselnya bergetar. Tatapan Liu Ruyan tiba-tiba menjadi fokus. Dia cepat mengeluarkan ponsel. Melihat sekilas Hikiang. Melihat pupilnya menyusut secara tiba-tiba. Lalu kembali tenang. Suaranya serak. Dia ragu. Sekarang semua orang menunggu satu kata darinya. Namun ia masih ragu. Pendeta segera menyela. Menyelesaikan hal itu. Hati Hikiang menjadi berat. Dia tahu pasti ada kabar dariku. Selama periode ini, Liu Ruyan terus mencariku. Dia memanfaatkan semua hubungan. Bahkan rela menentang keluarganya. Hanya demi menemukan aku. Dia masih mengira bahwa dia telah meninggalkan Tuan Hikiang. Apakah kamu bersedia menikahi Nona Liu Ruyan? Hikiang menatap mata Liu Ruyan. Di dalam mata yang dulu memikatnya. Saat ini hanya ada jarak. Sebenarnya mereka berdua paham betul. Perkawinan ini memang terjamin merupakan kesalahan. Namun dia mencintainya, pertama kali melihat wajahnya yang dingin namun sangat tampan. Gaya gerak tangannya yang elegan. Wangi parfum tipis di tubuhnya. Hatimu tidak pernah lagi milik orang lain. Aku bersedia. Suaranya sangat lembut. Namun sangat tegas. Tahap pertukaran cincin. Gerakan Liu Ruyan mekanis dan acuh tak acuh terhadap Hikiang. Aku dapat merasakan bahwa pikirannya sudah tidak berada di sini. Ternyata tepat pada saat imam mengumumkan mereka resmi menjadi suami istri. Ponsel Liu Ruyan bergetar lagi. Dia hampir seketika melepaskan tangannya. Berbalik dan hendak pergi, seperti bibir. Hikiang secara tidak sadar memegang pergelangan tangannya. Liu Ruyan menoleh dan meliriknya. Saya ada urusan mendesak. Hari ini adalah pernikahan kita. Bahkan jika dia hanya berpura-pura, dia tetap ingin melakukannya secara lengkap. Apakah aku harus tinggal sendirian di sini dan menjadi bahan olok-olok? Suara Hikiang terdengar menahan kepedihan. Dia menundukkan kepala menatap cincin di tangannya. Cahaya berlian. Menyakitkan matanya. Dia tidak ingin pernikahannya menjadi bahan lelucon.
Suara Hikiang bergema di dalam villa. Dengan sedikit gemetar. Jika kamu hari ini keluar lewat pintu ini, jangan pernah berharap lagi melihatku dalam hidup ini. Langkah Liu Ruyan terhenti sejenak. Tapi dia tidak menoleh, Hikiang tetap berdiri di tempat. Menyaksikan bayangannya menghilang di pintu villa. Namun ia seakan tidak mendengar suara apapun. Dia masih tidak rela. Membentangkan kakinya panjang. Mengejarnya. Sepatu kulit menapak di rumput menghasilkan suara berat. Seperti jalanku yang mengikuti dia. Mata lingkarannya memerah. Apakah kamu tahu apa artinya? Suaranya mengandung kemarahan terpendam. Kerjasama antara keluarga He dan Liu akan segera berakhir. Proyek yang telah kamu rencanakan selama 3 tahun akan berantakan. Jadi ini adalah kartu tawaranmu untuk mengancamku. Ini bukan ancaman kepada Hikiang. Menggigit gigi. Itu kenyataan. Kamu sangat jelas. Pernikahan ini bukan hanya urusan pribadi kami. Jika kamu sekarang meninggalkan keluarga Liu, situasi apa yang akan dihadapi? Kamu lebih tahu daripada aku, hati Hikiang terasa sangat sakit. Dia mengira dia bisa menunggu. Dia lupa aku menunggunya untuk melihat kebaikannya. Tapi dia salah. Aku sedang menunggu kesempatan ini. Tapi Liu Ruyan, berani kau katakan tidak ada sedikitpun perasaan untukku? Selama 3 tahun terakhir. Siapa yang merawatmu saat kamu mabuk? Saat kamu sakit? Berjaga di sisi tempat tidurmu. Siapa? Mendukungmu di saat paling sulit. Hikiang mengangkat kepalanya. Memandang langsung ke mata Liu Ruyan. Mata Liu Ruyan berkilau sebentar. Namun segera kembali tenang. Hikiang, perasaan bukan transaksi. Kau baik padaku. Apakah itu membuatku harus mencintaimu? Hikiang merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia menatapnya lalu tiba-tiba tersenyum. Kau benar, perasaan bukan transaksi. Tapi Liu Ruyan, jangan lupa. Pernikahan ini sejak awal sudah terpisah darimu. Membutuhkan dana dari keluarga He. Aku membutuhkanmu. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bukankah begitu? Wajah Liu Ruyan menjadi canggung. Apakah aku salah bicara? Jika bukan demi keluarga Liu, maukah kau bersedia menikah denganku? Liu Ruyan, kita jangan berpura-pura lagi. Kau menyimpan aku dalam hatimu. Aku menyimpanmu dalam hatiku. Posisi perusahaan dan aset. Kita tidak lebih mulia satu sama lain. Liu Ruyan terdiam. Dia menatap Hikiang. Tatapan matanya tiba-tiba rumit. Hikiang tahu dia sedang menimbang keuntungan dan kerugian. Situasi keluarga Liu kini memang tak terlepas dari bantuan keluarga He. Jika pernikahan ini dibatalkan, keluarga Liu akan menghadapi krisis besar. Ruyan, suara Hikiang menjadi lembut. Maukah kau tinggal? Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Kita bisa mengambilnya pelan-pelan. Aku akan menunggumu. Menunggu sampai kau melupakannya. Ponsel Liu Ruyan bergetar lagi. Dia menundukkan kepala dan melihat sekilas. Warna wajahnya tiba-tiba berubah. Hikiang melihat jarinya bergetar perlahan. Maaf Hikiang. Merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Dia melihat Liu Ruhuan berbalik dan pergi. Melihatnya melangkah cepat menuju pintu perkebunan. Melihatnya menghilang di bawah sinar matahari. Air matanya akhirnya tak bisa ditahan lagi mengalir turun. Pesan yang dikirim oleh asisten, seperti sebuah pisau tajam, menyayat hatinya hingga berdarah. Pak Liu, kami menemukan pisau Tuan Xin. Wei. Sekarang hidupnya sangat baik. Cahaya matahari di luar jendela yang cerah memantul pada gaun pengantin putihnya. Hari ini adalah pernikahannya. Namun dia sama sekali tidak peduli. Namun kepalanya penuh dengan gambaran saat aku pergi pada hari itu. Fang Yuan kembali. Suara Liu Ruhuan bergetar sedikit. Aku harus mencarinya, dia cepat turun tangga. Dia segera menelpon asisten. Tiket pesawat tercepatnya ke negara Wei sudah dipesan. Di sisi lain,
Liu Ruhuan sudah berlari masuk ke bandara. Sambil berlari, dia melepas kerudungnya. Dengan rasa gelisah, dia melemparkannya ke tempat sampah. Gerbang boarding berada di depan mata. Namun hatinya berdebar keras. Setelah melewati waktu yang begitu lama, dia akhirnya menemukan kabar tentangku. Kali ini, dia tidak boleh lagi melewatkannya. Ada penumpang Hai Cheng yang terbang ke negara W. Harap perhatikan. Suara siaran terdengar. Liu Ruhuan menyusup ke kartu boarding. Meninggalkan tanpa menoleh kembali. Di dalam kebun raya, Hikiang dengan setelan rapi berdiri di ujung karpet merah. Dia melihat tempat pengantin wanita yang kosong. Ujung bibirnya mengeluarkan senyum pahit. Dia berdiri dengan kosong di ujung karpet merah gereja. Memegang erat buket bunga yang dia buang. Acara ini yang melambangkan cinta. Pernikahan dengan makna indah. Akhirnya berakhir gagal. Suara ayah Hi terdengar seperti ledakan petir di dalam gereja. Dia melangkah cepat ke sisi Hikiang. Wajahnya memucat seperti besi. Dia berani melepaskan merpati anakku. Aku rasa dia sudah muak hidup. Hikiang menarik lengan ayahnya. Suaranya begitu pelan hampir tak terdengar. Ayah. Jangan cari lagi. Apa maksudnya jangan cari lagi? Aku akan membuat orang ini gila sekarang. Semua proyek milik keluarga Liu. Dia mengeluarkan ponsel. Sedang hendak menekan nomor. Hikiang menahan tangannya. Ayah, jangan pukul lagi. Rumah Hi menggeram dengan gigi terkunci. Marah sampai hampir gila. Wanita yang tidak tahu batasnya ini. Aku akan membuatnya membayar harga. Hikiang berkata dengan pelan. Matanya tanpa suara memerah. Biarkan dia pergi. Jika tidak dapat menghentikannya, aku tidak akan menikah. Itu bagaimana mungkin? Bukankah kamu menyukainya? Bahkan jika harus mengikatku, aku tetap akan mengikatnya kembali. Hikiang tiba-tiba meninggikan suaranya. Air mata mengalir tanpa henti. Biarkan dia pergi. Dia tidak pernah mencintai. Aku memang selalu menipu diri sendiri. Rumah Hi terkejut. Melihat anaknya menangis sambil gemetar. Tangan berkerut sampai berderak. Marah sampai menghela napas. Menyentuh lutut sambil terus memaki bajingan itu. Aku memohon padamu. Aku tidak ingin lagi melihatnya. Pengumuman boarding terdengar. Liu Ruyan menggenggam erat tiket di tangannya. Kali ini dia pasti akan menemukanku. Menyatakan semua kata yang dulu belum sempat diucapkan. Sementara Hikiang menunduk memandangi kancing halus pada ujung lengan setelan. Itu adalah pakaian resmi yang dia pilih sendiri. Saat ini terasa seperti menghina dia. Tanpa sadar teringat Liu Ruyan. Malam ketika dia mabuk, menangis sambil mengucapkan namaku. Kesepakatan yang pernah kami buat dulu. Dia masih kalah. Aku datang mencarinya. Hari itu Pak Hi. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan mengirimkan Jenderal Liu ke sisimu. Asalkan kamu membantu aku meninggalkan tempat ini. Maka Hikiang membantu saya memalsukan identitas. Menjalankan sebuah sandiwara. Mengurus paspor dan visa. Membawa saya ke luar negeri. Saat akan pergi. Sebenarnya dia pernah datang mencariku. Itu adalah tawa langkah saya yang tulus. Pak Hi. Sebenarnya kamu layak mendapatkan yang lebih baik, Hikiang yakin Liu Ruyan. Lalu bagaimana dia bisa melepaskannya? Saat aku pergi. Dia menghela napas lega dengan keras. Dia mengira bahwa dia menang. Tapi sekarang jelas dia tetap kalah total. Saat ini, Liu Ruyan sedang berlari masuk ke bandara. Foto yang digenggamnya basah di sudut karena keringat. Itu dari bertahun-tahun yang lalu. Foto yang saya gambar di meja belajarnya. Di samping profil Sisi yang digambar dengan pensil tertulis, menunggu Ruyan. Setelah kelas selesai dan lulus. Kami pun melihat foto terbaru yang dikirim oleh asisten Ji Guang. Saya di jalanan negara W mendorong gerobak es krim. Rambut pendek hijau terhempas oleh angin. Ujung alis hijau itu semua milik Liu Ruyan yang cerah dan asing. Berada di aula bandara.
Membekap tiket penerbangan ke negara W di tangan. Ponsel terus bergetar. Semua panggilan dari perusahaan. Dia melirik. Lalu langsung mematikan. Pengumuman di radio terdengar panggilan boarding. Menyarankan dia berjalan cepat ke gerbang boarding. Gaun pernikahan putih tampak tidak cocok dengan para penumpang santai di sekitarnya. Liu Ruyan menancapkan diri ke kartu boarding. Di atas lantai marmer di belakangnya. Cincin pernikahan terlepas dari saku. Dan terus mengalir tanpa henti. Saat pesawat lepas landas. Sementara itu, He Qiang di kantor pusat grup He duduk di ruang kantor presiden dengan sebuah kontrak pemutusan di depannya. Dia mengambil pena dan tanpa ragu menandatangani namanya. Memberitahukan semua departemen untuk segera menghentikan semua kerjasama dengan grup Liu. Setelah berita itu keluar, saham grup Liu turun secara langsung. Seolah pencarian dan penderitaannya selama setengah tahun terakhir tidak ada artinya baginya. Memanggil namaku. Suara serak dan bergetar. Saat aku mengangkat kepala dan melihat Liu Ruyan. Senyumku sedikit kaku. Dia dengan cepat kembali tenang. Aku mengangkat bahu. Meletakkan kelapa di atas meja di samping. Dengan nada santai. Biarlah hal yang lalu tetap berlalu. Lihat, aku sekarang tidak hidup dengan baik. Hati Liu Ruyan seakan dicubit keras. Dia berlari mendekat dan meraih pergelangan tanganku. Kamu menyebutnya baik. Menjual es krim kelapa di tepi laut. Angin berhembus dan matahari bersinar. Inilah hidup yang kamu inginkan. Aku melepaskan tangannya. Mengusap pergelangan tangan yang memerah. Dengan nada tenang Liu Ruyan. Mengapa kamu berpikir hidupku sekarang tidak baik? Aku menunjuk ke permukaan laut di kejauhan. Lihat, di sini ada sinar matahari. Ada pantai. Ada kebebasan. Tidak ada intrik. Tidak ada kebohongan dan penipuan. Aku merasa sangat baik. Namun suara Liu Ruyan hampir bergetar seperti menangis. Kamu begitu mudah melepaskan semua milik kita. Aku diam sejenak. Menundukkan kepala dan melanjutkan membuat es krim. Dengan nada lembut, waktu dapat menyembuhkan segalanya. Lihat. Aku sekarang tidak hidup dengan baik. Emosi Liu Ruyan akhirnya runtuh. Hampir berteriak. Namun selama setengah tahun terakhir ini, aku memikirkanmu setiap hari. Aku mencari ke seluruh negara W. Hanya untuk bertemu denganmu sekali. Tapi kamu di sini bersenang-senang. Tidak peduli dengan perasaanku sama sekali. Aku menghentikan gerakan di tanganku. Mengangkat kepala melihat dia. Pandangan mata rumit. Liu Ruyan. Apakah kamu masih tidak mengerti? Kita sudah selesai sejak lama. Sejak kamu mengusirku untuk pertukaran sumber daya pada saat itu. Kita selesai. Liu Ruyan tergesa-gesa ingin menjelaskan. Namun aku memotongnya, biarkan hal yang sudah berlalu-berlalu. Suaraku lembut. Tapi mengandung ketegasan yang tak diragukan. Aku tahu dulu itu aku yang menyakiti kamu. Tapi yang bersalah adalah ayahku. Apapun yang bisa aku berikan kepadamu, aku sudah berikan semuanya. Lagi pula kami sudah beres sekarang. Kembalilah. Jangan lagi mencariku. Liu Ruyan berdiri di tempat, menatapku.
Bayangan punggungnya berbalik dan pergi. Hati terasa seperti ditusuk pisau. Angin laut mengacak rambutnya. Juga menghilangkan harapan terakhirnya. Fang Yuan tidak menginginkannya lagi. Fang Yuan tidak pernah menyentuhku. Dia juga tidak menikah denganku. Aku tahu berita kepadamu, lalu langsung mencarimu. Suara Liu Ruyan bergetar. Dengan permohonan yang merendah. Aku memegang kerucut es krim, mengerutkan alis sambil menatapnya. Jangan mengganggu bisnisku. Tolong pergi. Dia memang tidak pernah menyentuhku. Aku bisa bersumpah. Fang Yuan, jangan tinggalkanku. Baik tidak. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Dalam suara Liu Ruyan. Dengan nada menangis. Air mata berputar di mata. Aku menghela napas. Nada tetap dingin. Liu Ruyan, Tuan He, sangat baik. Mengapa kau mengkhianatinya? Ia memang tulus menyukaimu, tidak salah. Kita tidak bertemu adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, hanya akan ada lebih banyak rasa sakit sebagai balasannya. Bukan. Fang Yuan, kami memang sepasang yang terlahir bersama. Apakah kau lupa? Kita dulu bersama di universitas. Waktu itu kami jelas sangat saling mencintai. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Semangat Liu Ruyan hampir hancur. Dia memang tidak bisa tanpaku. Aku hanya pergi selama setengah tahun. Liu Ruyan tampak kurus seperti kehilangan 3 jiwa dan 7 ruh. Aku tahu dulu kejadian itu bukan salahmu. XML. Translate_text. Aku yang salah mengerti kamu. Kamu memiliki niat yang salah. Aku memaafkanmu. Kamu juga memaafkanku. Baik tidak. Liu Ruyan hampir berlutut di tanah memohon ampun. Aku tetap menggelengkan kepala. Nada suaranya tegas. Pada saat itu aku meninggalkanmu. Sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi seumur hidup. Karena kamu bersikeras seperti ini. Aku hanya bisa menjauh darimu lebih jauh. Aku benar-benar tahu aku salah. Air mata Liu Ruyan akhirnya jatuh. Dia menangis seperti anak kecil. Namun aku tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Aku berbalik pergi. Bayangan belakangku penuh tekad dan dingin. Hati Liu Ruyan seakan dipotong oleh bilah pisau yang tajam. Rasa sakit berdarah menembus hingga ke hati. Dia berdiri di pojok gelap. Seluruh dirinya tertekan oleh kesedihan yang melanda hingga sulit bernapas. Liu Ruyan terkejut. Dia akhirnya mengerti. Ternyata aku tidak mengkhianatinya. Aku melakukannya demi menyelamatkannya. Agar dia tidak lagi terjerat dalam rasa sakit, aku memilih wanita kaya itu. Dia pernah mengira aku tidak setia. Dan dulu ia terus-menerus melukai aku karena dugaan dirinya. Semua penyesalan bercampur menjadi satu. Menelan pikiran rasionalnya. Dia berbisik pelan. Pita suaranya terasa tersumbat, tidak dapat berbunyi. Jantungnya terasa sakit seperti terobek. Dia akhirnya mengerti. Aku tidak mengkhianatinya. Melainkan menanggung rasa sakit yang tak dapat ia bayangkan. Diam-diam aku telah memberi begitu banyak untuknya. Setiap kali aku melihat diriku. Mata yang penuh keengganan dan tertahan. Ternyata semuanya demi dia. Semua demi tidak menyakiti dia. Kesedihan dan penyesalan yang tak teredam. Membuatnya tak bisa bergerak. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini. Semua ini. Tatapan mata yang lembut. Senyuman yang hangat. Setiap kali mataku dipenuhi kesedihan dan rasa sakit yang tak terjelaskan. Aku belum pernah mengungkapkan kepadanya sedikit pun kesulitanku. Selalu aku yang melindunginya. Namun dia tidak pernah menyadarinya. Penderitaan yang kucoba tanggung siang dan malam. Adalah sesuatu yang tak dapat ia bayangkan. Fang Yuan, coba minuman yang baru saja aku buat ini. Seorang wanita muda berjalan mendekat. Menyerahkan gelas minuman kepadaku. Berdua? Gerakan yang intim. Aku memeluk bahunya. Aku mengambil gelas itu dan tersenyum ringan. Berbalik menatap Liu Ruyan dan berkata, "Kau juga sudah melihat?"
Aku sekarang hidup dengan baik. Pergilah. Liu Ruyan berdiri di tempatnya. Air mata mengalir tanpa suara. Dia tahu dia benar-benar telah kehilangan aku. Fang Yuan Liu Ruyan malah tidak pergi. Justru menjadi semakin berani. Dia seperti lalat yang menempel. Mengikuti jejak langkahku dengan rapat. Tidak peduli kemana aku pergi. Atau meskipun aku sengaja menghindarinya. Dia tetap muncul dalam pandanganku. Wanita muda itu secara naluriah menghalangi jalanku. Angkat saja. Dia tidak menyukaimu. Pergilah. Tidak ada urusanmu di sini. Liu Ruyan menggigit giginya sambil menatap wanita yang muncul tiba-tiba itu. Hampir seluruh pikirannya dipenuhi cemburu seperti milisi. Aku memanggil nama wanita muda itu sambil menggeleng kepala. Wanita itu patuh. Sangat menurut. Segera mundur. Aku sudah memiliki pilihan lain. Liu Ruyan. Kita tidak harus selalu bersama. Aku tidak peduli kau tidak bisa pergi. Kau adalah milisi Fang Yuan milikku sendiri. Mengangkat gelas, menatap Liu Ruyan lama. Lalu tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan menatapnya dengan marah. Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak mengerti bahwa pria melukai diriku. Sekarang lagi mengharapkan aku berbalik. Jelas aku sudah memiliki pilihan yang lebih baik. Lebih muda. Lebih cantik. Lebih lembut. Lebih perhatian milisi. Menyeringai sambil menutup mata. Tanpa rasa malu, menciummu di wajahku, Liu Ruyan, hatiku hancur saat ini. Hanya memperbolehkanmu mencari pria. Tidak memperbolehkan aku mencari wanita. Apalagi milisi Fang Yuan yang disebut perempuan. Bahkan Liu Ruyan mengangkat kepala pria. Tidak mendengarnya sama sekali. Mengatakan bahwa jika saya tidak berjalan bersamaku satu hari, aku akan tetap tinggal di sini. Balkon hotel. Aku menghirup angin laut sambil menunduk. Melihat foto di dalam kamera. Milisi duduk di sampingku. Kakak. Hari ini adegan ini harus dibayar lebih. Berakting sampai lelah mati. Kau tidak tahu tatapannya seolah ingin memakanku. Baik. Aku tersenyum lembut. Milisi hanya duduk tenang di sampingku. Melihat helai rambutku. Tersebut tertiup angin, kakak. Maukah kau tinggal di sini selamanya? Sepertinya tidak bisa. Aku masih ingin pergi ke banyak tempat. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Bawa aku. Perjalananmu tidak akan begitu sepi. Aku berdiri di aula Bandara Negarawe. Memandang pesawat yang naik turun di luar jendela. Hanya melihat pegangan koper yang tak disadari berhamburan. Tuan. Kartu boarding Anda. Suara staf check-in menarik pikiranku kembali ke kenyataan. Aku menerima kartu boarding itu. Kami menyeret koper menuju pos keamanan. Sedikit pandangan menangkap di luar dinding kaca ruang tunggu. Sebuah sosok familiar sedang bergegas datang. Rambut panjang Liu Ruyan berantakan karena angin. Dia hampir berlari masuk ke ruang tunggu. Aku mempercepat langkahku. Aku bisa mendengar suara langkah cepat di belakangku. Ada juga panggilan Liu Ruyan yang terengah-engah. Fang Yuan. Tunggu aku dulu. Aku tidak menoleh kembali. Penerbangan Cha menuju H mulai boarding. Dari pengeras suara terdengar pengumuman boarding. Aku masuk ke jalur boarding. Aku bisa merasakan pandangan Liu Ruyan menatap diriku. Saat aku memaksa diri sendiri untuk tidak menoleh kembali. Kakak, ayo pergi. Baik. Aku bersama milisi telah mengunjungi lebih dari 20 negara dalam 3 tahun. Setiap kali sampai di suatu tempat, Liu Ruyan selalu mengejarku. Dia akan membuka sebuah kamar di seberang hotelku. Setiap pagi. Menaruh seikat mawar segar di depan pintuku. Dia akan duduk jauh di sudut restoran saat aku makan sendiri. Dia berkata. Semua kata-kata manis. Dengan penuh kasih seperti biasanya. Menghilangkan sifat buruknya. Menjadi lembut. Selama 3 tahun ini, Ning Bing juga selalu menemaniku. Aku juga pernah bertanya kenapa.
Dia rela terus mengikutiku. Ning Bin menatap mataku sambil tersenyum. Saat ini seakan ada bintang. Karena aku juga ingin terus melindungimu. Mungkin karena hari-harimu sebelumnya terlalu berat. Maka kini izinkan aku menyembuhkanmu. Ning Bin menatapku dengan rasa rindu. Dia ingin aku selalu bahagia. Selalu senang. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Kota yang perlahan-lahan menjadi kecil. Bentuknya terasa lebih mengesankan. Musim gugur di Ha sangat indah. Daun wutong berhamburan turun. Aku dan Ning Bing menyewa sebuah apartemen kecil di seberang. Setiap pagi, aku pergi ke toko roti di sudut jalan untuk membeli satu roti. Lalu duduk di bangku panjang di tepi sungai sambil membaca buku. Liu Ruyan berdiri di jalan menatapku. Masuk ke sebuah kafe. Dari WKH. Dari Italia ke Maladewa. Dia mengikutiku seperti bayangan. Aku tidak pernah menoleh kepadanya. Tidak juga berbicara dengannya. Hanya bepergian dan berfoto sendiri. Mencicipi makanan lezat. Tahu bahwa aku sedang menepati janji yang pernah kita buat. Pada tahun-tahun itu kami selalu berkata, nanti kalau ada waktu, ingin keliling dunia bersama. Sekarang, aku dan orang lain mewujudkan impian ini. Aku mengangkat kepala masih melihat sosok yang familiar. Memegang seikat lili di tangannya. Di bawah matanya ada bekas kebiruan yang jelas. Jelas dia tidak tidur semalam. Suaramu terdengar agak serak. Tersenyum pahit. Dia sekarang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendekatiku. Hanya dapat melihat sinar matahari pagi dari jauh. Yang menembus jendela kaca dan menyinari tubuhku. Aku sedang menulis sesuatu di buku catatan tentang. Aku ingat aku selalu memiliki kebiasaan ini. Suka mencatat segala hal yang kulihat selama perjalanan. Dia sangat ingin melangkah maju. Melihat setiap kata yang kutulis. Namun dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa dirinya sekarang tidak lagi memiliki hak itu. Aku duduk di kedai kopi. Melihat wanita yang pernah kucintai ini. Alis dan matanya masih tetap halus. Tapi kini ada sedikit kesan kelelahan. Aku teringat pada saat kami pertama kali di penjara. Saat itu masih menjadi anggota OSIS yang penuh semangat muda. Saat aku berjuang, dia diam-diam menyelinap ke pekerjaan paruh waktuku. Toko itu hanya untuk memberiku kejutan. Cinta kami dulu semakin menyoroti betapa lucunya situasi sekarang. Aku menatapnya lama. Akhirnya berbicara. Lepaskan aku. Suara saya sangat lembut. Tapi membuat gemetar seluruh tubuh. Selama 3 tahun ini kamu mengejarku. Berlari melintasi hampir setengah bumi. Tapi beberapa hal yang terlewat memang terlewat. Tangan bergetar sedikit. Suaranya tercekik. Aku tahu. Aku salah. Tidak seharusnya membiarkanmu menanggung semua itu sendirian. Tapi, aku menyesal setiap hari. Aku menolak pertunangan. Hanya ingin menukar satu kesempatan bagimu untuk kembali. Aku menutup mataku. Air mata mengalir turun di pipi. Namun beberapa luka tidak dapat diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Fang Yuan Bai Ningbing membawa secangkir latte. Mengganggu pembicaraan kami. Di antara kami terhenti dan bergetar. Aku mengangkat mataku. Namun dengan lembut meneguk satu tegukan kopi. Aroma menyebar di mulutku, lalu aku meletakkan cangkir. Pandangan tak sengaja melintas ke dasar cangkir. Tiba-tiba terhenti. Di dasar cangkir terletak sebuah cincin dengan tenang. Cincin perak berkilau dengan cahaya lembut di bawah lampu. Jari-jariku bergetar sedikit. Aku cepat mengangkat kepala. Menatap Bai Ningbing di seberang. Di tangannya tiba-tiba muncul seikat bunga lili putih. Fang Yuan. Aku tahu kamu tidak suka berlebihan. Juga tidak suka pertunjukan yang terlalu mewah. Jadi aku memilih cara ini. Hanya ingin memberitahumu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikahiku? Di mataku muncul kabut tipis, tenggorokanku. Terasa seolah ada sesuatu yang menyumbat. Tak bisa berkata-kata. Aku menunduk melihat jam di tanganku.
Lalu mengangkat kepala menatap Bai Ningbing. Aku mengiyakan, wajahnya melukis senyum yang bersinar. Dia dengan lembut mengeluarkan cincin dari dasar cangkir. Menaruhnya di jari manisku. Bersinar seperti bintang. Di atas jariku yang panjang. Sangat indah. Aku telah memilih cincin ini lama sekali. Bai Ningbing berbicara pelan. Bahasa bunga lili adalah kemurnian dan keabadian. Seperti perasaanku padamu. Aku menunduk melihat cincin di tanganku. Hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa perih. Aku tak pernah menyangka akan menerima janji begitu berharga di momen sederhana ini. Aku selalu berpikir diriku tidak layak memiliki kebahagiaan. Liu Ruyan terdiam di samping. Wajahnya gelap seperti dasar panci. Namun dia tak bisa berkata-kata untuk menghentikannya. Tapi sepertinya aku tertawa bahagia. Aku sepertinya benar-benar bahagia. Terkejut? Namun bukankah dia juga pernah berselingkuh dengan pria-pria itu? Membuat hatiku terasa tidak nyaman. Tidak tahan. Apakah kamu benar-benar akan setuju padanya? Kesedihan di wajah Liu Ruyan tidak tampak palsu. Dia hampir berlutut di tanah. Memohon padaku. Aku mengangguk. Selama lebih dari 5 tahun Liu Ruyan bersamamu. Aku selalu ingin menjadi suamimu. Kau berulang kali membuatku menahan pikiran itu. Jadi sekarang aku menahan keinginanku untuk mengejar kebahagiaanku sendiri. Bai Ningbing membawaku pergi meninggalkan Liu Ruyan. Seseorang berdiri terpaku di tempat. Kekejamannya seperti diriku dulu. Berulang kali pada saat paling putus asa, meninggalkan aku dan Liu Ruyan. Barulah ku mengerti betul apa artinya nasib berputar. Keesokan paginya, Liu Ruyan ingin terus mencariku. Namun menemukan bahwa aku sudah pergi jauh sebelumnya. Tapi juga mengirim sebuah surat. Surat itu kutinggalkan untuknya. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Jangan cari aku. Kali ini kau tak dapat menemukan. Ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini selama 3 tahun. Kau mengejarku menelusuri hampir setengah dunia. Namun ada hal yang terlewat memang terlewat. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu. Ingat setiap kejutan yang kau persiapkan untukku. Juga ingat hati yang hancur pada malam hujan itu. Selama setengah tahun terakhir, aku melihatmu seperti pengikut setia. Mengikuti di belakangku. Kalimat itu membuatku sangat terharu. Tapi hanya sampai situ saja. Cerita kita berakhir 3 tahun yang lalu. Kau bilang kau menghancurkan 3 tahunku dan ingin memperbaikinya. Tapi kau tahu. Yang benar-benar menghancurkan 3 tahun itu bukan pilihanmu. Tapi kita berdua tidak cukup berani. Kita terlalu muda. Tidak mengerti cara mencintai. Setiap orang harus belajar melepaskan. Bukan begitu. Aku memaafkanmu. Tapi tolong lepaskan aku dan lepaskan dirimu juga. Kembalilah ke jalur hidup yang seharusnya kamu jalani. Anggap pertemuan kita seperti mimpi. Orang selalu harus melihat ke depan. Kita semua harus belajar tumbuh dalam kehilangan. Bangkit kembali dalam penyesalan. Aku sudah tidak lagi menjadi diriku yang kamu kenang diriku yang dulu demi kamu mengorbankan harga diriku. Sekarang aku hanya ingin melepaskanmu. Melepaskan masa lalu kita yang pernah ada. Kamu bukanlah tujuan akhir bagiku. Aku tidak lagi menjadi orang yang kubutuhkan. Aku pergi. Tidak akan pernah kembali lagi. Semoga kamu menemukan kebahagiaan milikmu. Biarkan aku manusia memang harus melepaskan. Jangan memaksa lagi. Sekarang aku sudah melepaskan. Semoga kamu juga bisa melepaskan. Kembalilah ke dalam hidupmu. Di sana ada tanggung jawabmu. Ada masa depanmu. Jangan lagi menyia-nyiakan waktumu pada seorang pria yang sudah tidak mencintaimu. Semoga kamu bahagia. Fang Yuan sekali lagi menghilang ke dalam dunianya sendiri. Liu Ruyan berdiri di depan jendela. Kertas surat bergetar lemah di tangannya. Pada saat itu, dia seakan kehilangan seluruh dunia. Aku sudah pergi. Tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Aku benar-benar menghilang dari dunianya. Liu Ruyan duduk murung di tanah. Kertas surat meluncur dari ujung jarinya. Dia tahu. Kali ini,
Dia tidak akan pernah menemukan aku lagi. Di luar jendela masih tetap ramai. Namun dunianya pada saat itu kehilangan segala warna. 3 bulan kemudian, Liu Ruyan kembali ke Liu Xi Group. Dia kembali mengambil alih posisi CEO. Setiap hari sibuk bekerja. Seakan orang yang dulu mengejarku ke seluruh dunia tidak pernah ada. Dia menjadi orang yang berbeda. Menjadi lembut. Penuh kesabaran. Hanya saja laci kantor dia selalu menyimpan surat yang sudah menguning itu. Saat tak ada yang peduli, dia kadang mengeluarkan kertas surat. Menatap diriku sendiri sambil melamun. Sedangkan saat ini aku sedang membuka sebuah toko buku kecil di sebuah kota kecil di Kenya. Sedangkan Bai Ningbing berada di toko sebelahnya. XML. Translate_text. Bisnis menjual kacang juga sangat bagus. Hubungan kami sangat baik. Tentara rakyat lembut. Baik hati. Semakin perhatian. Kadang-kadang saya terbangun. Saya selalu merasa dia adalah hadiah paling berharga yang diberikan Tuhan kepada saya. Setiap pagi, saya selalu membuat secangkir kopi sendiri. Duduk di samping jendela toko buku membaca. Sesekali ada tamu yang masuk lewat pintu. Lonceng angin berdenting. Saya akan mengangkat kepala. Menampilkan senyum lembut. Halo. Silakan masuk dan min. Dia mencoba membuat dirinya menyesuaikan diri dengan hari-hari tanpa aku. Hidup tetap berlanjut. Dia masih harus menghadapi pekerjaan, teman, keluarga, dan masih ada tanggung jawab serta kewajiban yang belum selesai. Meskipun aku tidak akan pernah kembali ke dunianya. Namun dia harus terus melangkah. Aku berkata, antara manusia, ada beberapa hal yang perlu dilepaskan. Dan dia tidak lagi memiliki ruang untuk memilih. Hanya ketika malam larut dan sunyi, dia menatap ruangan yang kosong. Seringkali ia membayangkan aku. Jika aku masih ada, apa yang aku lakukan saat ini? Berhenti mengonsumsi obat yang bernama aku. Dia mungkin membutuhkan seumur hidup.